Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah, mahasiswa Universitas Fajar Program Studi Ilmu Komunikasi. Baik teman-teman, di sini saya akan meliput salah satu seminar yang dilakukan di Universitas Fajar dengan tema latihan kepemimpinan idealis, yang mana di kegiatan ini mempunyai beberapa pemateri dari orang-orang hebat di Kota Makassar. Bagaimana keseruannya? Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama salah satu panitia dari acara ini. Sebelumnya namanya siapa Pak? Nama saya Kandika. Nah, Kandika, sebenarnya berapa lama sih yang dibutuhkan buat menyiapkan acara sebesar ini? Untuk kegiatan latihan kepemimpinan di Jalan Sebelum 23 ini kita membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan belajar persiapan panitia dan pematanggan konsep. Berarti cukup lama juga ya kan? Nah, ini kan persiapannya ada 3 bulan nih Kak. Sebenarnya apa tujuan dari ini dibuat untuk Anda sendiri? Apakah ada tujuan tertentu atau bagaimana? Ya, tentu ada, mengenai tujuan tertentu itu ada, sangat ada. Karena yang pertama itu bagaimana teman-teman didoktrin agar bisa dan yang kedua itu kita memperkenalkan badan eksekutif mahasiswa fakultas ekonomi itu ada loh. Jadi kita melihat memperkenalkan terlebih dahulu sebelum mereka masuk ke HMJ-nya masing-masing. Yang ketiga itu menumbuhkan jiwa kepemimpinan daripada terhadap kader-kader, khususnya ini angkatan 2023. Berarti tujuan utamanya untuk memberitahukan kepada mahasiswa bahasanya ada loh yang seperti ini. Oh, ya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Baik teman-teman, mungkin itu aja wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri, apakah dengan diadakannya seminar ini akan merubah pola perilaku dari para mahasiswa atau audiens yang berpartisipasi? Ini menjadi sangat penting karena memungkinkan teman-teman tuh bertemu dengan banyak narasumber yang saya pikir punya kapasitas yang mumpuni gitu ya untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman. Dan yang paling penting adalah tradisi intelektual itu memang harus dibangun sejak sekarang. Anak-anak muda yang kita tahu nih mahasiswa baru gitu ya harus punya semangat itu. Mereka harus terbiasa untuk menghabiskan waktunya berselancar, mencari pengetahuan, dan juga berjejaring satu sama lain, punya semangat berkolaborasi. Dan anak muda tidak harus menunggu 4 tahun nanti jadi sarjana lalu mengambil peran bagi Republik ini, tapi juga dari sekarang bisa mengambil peran, bisa berbuat sesuatu paling tidak dari komunitas terdekatnya atau mungkin juga pada daerah di mana dia berasal. Oleh karena itu saya merasa momen ini adalah satu momen yang sangat baik untuk mereka mahasiswa baru ini untuk kemudian mendapatkan banyak insight, banyak masukan, banyak motivasi gitu ya untuk mereka bisa bertumbuh dan berkontribusi. Terima kasih. Bicara soal organisasi, Pak, seperti apa definisi kepemimpinan yang baik bagi Bapak? Berorganisasi di usia muda itu sebetulnya lebih ke bagaimana memaknai proses. Jadi kalian tentu belum dituntut untuk kemudian katakanlah memberikan impact yang besar gitu ya secara matematis, tapi lebih pada bagaimana memaknai proses itu sebagai sebuah pembelajaran dan sebagai sebuah pengalaman. Jadi berorganisasi di kampus itu memberikan menjadi bonus tersendiri bagi teman-teman mahasiswa, karena dari sanalah kualitas kepemimpinannya itu mulai diasah begitu, dan akan menjadi satu pengalaman penting yang mewarnai kehidupan anak-anak muda ini pada 5 atau 10 tahun akan datang. Pertanyaan saya Pak, kita tahu gitu kan sekarang generasi sekarang kan biasa banyak orang kenal sebagai generasi yang mageran. Mager. Iya, mager.
Bagaimana pandangan Bapak melihat fenomena anak muda sekarang yang mageran dan bagaimana solusi Bapak agar anak muda sekarang bisa keluar dari zona nyamannya yang mana bisa disebut mager? Harus menyibukkan diri menurut saya ya. Apapun kegiatannya, mau berkomunitas, mau terlibat dalam sebuah organisasi bakat minat ataupun kegiatan yang lain, saya kira anak muda harus menyibukkan diri. Ada banyak pilihan saat ini gitu ya untuk kemudian menyibukkan diri. Apapun itu, yang terpenting mahasiswa tidak menjadi kupu-kupu gitu ya, tapi mereka menjadi anak muda yang punya gairah bergerak. Karena kata W. Rendra, sebagian besar dari potensi keberhasilan itu karena kita menggerakkan apa yang disebut dengan daya hidup, bukan menggerakkan yang kita sebut dengan daya mati. Jadi kalau anak-anak muda mager berarti dia sedang menggerakkan daya mati dalam dirinya. Masa masih muda sudah mati lebih cepat gitu ya. Jadi menjadi muda itu sebetulnya adalah punya semangat, punya motivasi, dan punya obsesi yang tinggi gitu ya untuk bertumbuh dan berkontribusi dan memaknai semua hal yang dilakoninya saat ini sebagai sebuah proses. Nah, itulah tadi wawancara saya dan liputan saya mengenai acara yang ada di Ballroom Universitas Fajar. Mungkin sampai sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.